Memang kebijakan ini sudah berlangsung dari sejak tahun lalu ya, di mana Hmm. pemerintah memberikan banyak restriction dan juga peraturan-peraturan baru yang menyebabkan profitabilitas atau keuntungan dari perusahaan tech di China itu terdampak sangat negatif. Jadi Hmm. ini menyebabkan banyak investor yang melakukan mengkaji ulang valuasi tech di China itu harus turun karena penurunan dari tingkat laba dari perusahaan tech di China. Oleh karena itu kita melihat memang koreksi harga saham di perusahaan tech di China itu sangat signifikan. Kira-kira berkisar antara 30 hingga 50% sudah mengalami penurunan drop di harga saham perusahaan tech. Dan sebelum penurunannya segini dalam, memang banyak investor yang melakukan rotasi begitu. Jadi mereka melakukan mengurangi porsi kepemilikan mereka di perusahaan tech China dan masuk ke negara-negara lain yang memiliki tech exposure sehingga bisa menggantikan porsi kepemilikan di China dan potensi kedepannya itu masih cukup besar. Salah Hmm. satu yang paling diarah ya di India. Makanya kita melihat last year tahun lalu itu kinerja pasar saham India itu juga sangat baik karena mereka diuntungkan oleh realokasi dari penjualan saham-saham tech di China masuk ke saham-saham tech di India, sehingga bursa saham India kinerjanya juga sangat baik dan mereka mendapatkan foreign inflow yang sangat besar. Baik, Bu, ini kan dengan kondisi ini, apakah ini akan membuat para investor spesialis teknologi ini mulai mencari pasar selain di Cina? Ini di sisi lain, apa sih peluangnya bagi Indonesia melihat kondisi saat ini? Tentunya Indonesia berpeluang sangat tinggi ya untuk mendapatkan aliran dana keluar dari China. Yang pertama kalau kita lihat opportunity untuk tech di Indonesia itu sangat besar. Secara demografi juga penduduk kita itu besar dan productivity age-nya juga lebih baik ketimbang di China. Memang sayangnya proxy digital atau proxy tech di Indonesia itu masih belum terlalu besar, tidak sebesar di India ya. Sehingga waktu tahun lalu terjadi rotasi yang diuntungkan pertama kali adalah India. Tetapi seiring dengan memang nanti potensi akan banyaknya tech listing di Indonesia, tentunya Indonesia akan menjadi tempat realokasi juga untuk investor asing keluar dari China masuk ke tech di Indonesia. Jadi kesempatan untuk Indonesia itu besar sekali untuk mendapatkan dana limpahan ini. Akan tetapi pertanyaannya yang kedua adalah apakah dengan koreksi harga saham di China itu menjadikan valuasi pasar saham tech di China itu sudah menarik gitu. Banyak juga beberapa pihak analis yang mengatakan bahwa dengan setelah koreksi 30 hingga 50%, valuasi tech di China itu sudah menarik. Jadi penting juga untuk perusahaan tech di Indonesia agar bisa bersaing, itu mereka juga harus melihat dan memberikan valuasi yang atraktif. Karena mereka sekarang berkompetisi dengan perusahaan tech China yang valuasinya sudah drop at least 30% begitu. Jadi in order untuk menjadi sukses ya tentunya valuasi yang ditawarkan untuk investor juga harus kompetitif dan menarik. Jadi berapa besar nih kira-kira potensi limpahannya untuk masuk ke Indonesia dari China ini nih? Oh, sangat besar sekali. Kalau kita lihat kan komposisi dari salah satu indeks yang banyak diikuti oleh investor asing adalah MSCI kan. Hmm. MSCI ini sangat concern ke negara China dan kita tahu yang mengikuti MSCI ini portfolio manager asing itu besar sekali. Jadi seandainya komposisi China ini berkurang, tentunya pot untuk negara-negara non China ini untuk mendapatkan limpahannya itu akan besar sekali karena saat ini konsentrasinya itu tinggi sekali di negara China. Jadi potensi untuk non China itu akan sangat besar. Kinerja perusahaan teknologi Indonesia kan ini melesat banget nih ya Bu. Apakah tren IPO perusahaan teknologi ini berpotensi akan semakin besar lagi di tahun 2022? Iya, memang saat ini juga sudah ada beberapa line up ya untuk IPO.
Jadi memang tahun ini akan menjadi tahun yang marak ya. Kalau tahun lalu kita sudah melihat beberapa nama melantai di bursa, tetapi masih tidak begitu besar. Tetapi tahun ini sepertinya akan jauh lebih marak untuk tech name yang akan IPO atau melantai di bursa. Dan ini kita juga tidak hanya melihat IPO ya, tapi beberapa perusahaan yang sudah listing di bursa, yaitu efek-efek emiten di bursa ini juga banyak yang sekarang mulai melakukan ekspansi ke sektor tech. Jadi tidak melulu kita hanya menunggu IPO saja, tetapi kita melihat saham-saham yang listing saja sekarang, public company sekarang juga sudah bisa dijadikan tech atau digital exposure juga. Jadi ini opportunity-nya ada dua, baik yang belum IPO akan IPO dan existing company yang berekspansi ke sektor digital.